warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja melalui analisis SWOT. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya, Dia Fitri Wulandari, saya Ersyanti, saya Putri Utari Rahmawati, saya Riana. Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada tanggal 5 Oktober 2020. Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat luas. Lantas, apakah undang-undang yang telah disahkan ini akan menguntungkan atau justru merugikan masyarakat? Ingin tahu lebih lanjut? Mari simak video berikut ini. SLAW merupakan konsep pembentukan undang-undang untuk mengatur permasalahan yang ada pada undang-undang sebelumnya, sekaligus merevisi undang-undang tersebut. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja melalui analisis SWOT. Nah, apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan kegiatan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk membentuk suatu strategi dalam kebijakan. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan mengenai analisis SWOT terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength, kekuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 1. Pembahasan bersifat multisektoral atau menggabungkan beberapa undang-undang sehingga waktu yang diperlukan singkat. Yang kedua, cocok digunakan di negara yang memiliki regulasi tingkat tinggi. Yang ketiga, efisiensi anggaran negara dapat tercapai di dalam membahas undang-undang tersebut. Yang keempat, memberikan kemudahan yang tidak hanya menguntungkan para investor asing, namun juga para wirausaha dalam negeri. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Omnibus Law Cipta Kerja yang pertama yaitu bila diterapkan di negara Indonesia, dikhawatirkan tidak sejalan dengan hukum Indonesia yang menganut civil law system. Lantaran, konsep ini lebih dikenal di negara yang menganut common law system. Yang kedua yaitu, dengan sifat pembatasan yang cepat dan banyak sektor, Omnibus Law dikhawatirkan akan menyampingkan tata cara pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Yang ketiga yaitu, memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang demokratis. Dan yang keempat yaitu, hasil pembahasan rentan mengalami uji materi karena tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai mampu menciptakan peluang baru bagi dunia usaha maupun tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Nah, peluang ini akan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Peluang yang pertama yaitu dari sisi pekerja. Banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Hal ini bisa menjadi jalan keluar bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk memulai usaha. Apalagi pemerintah akan memberikan banyak stimulus bagi UMKM agar bertahan dari dampak pandemi. Peluang yang kedua yaitu ketenagakerjaan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja juga menjamin fleksibilitas bagi investor. Mereka akan lebih mudah masuk dan membuka lapangan kerja secara masif meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Akan adanya 7 perusahaan asal Tiongkok yang menyatakan bersedia berinvestasi di Indonesia. Nah, sangat membantu jikalau Undang-Undang Omnibus Law ini diterapkan. Maka akan membantu perekonomian rakyat Indonesia serta peluang kerja. Peluang ketiga yaitu kemudahan pelaku usaha kecil dan menengah membentuk perusahaan terbatas dan membuat koperasi. Dalam pembuatan perusahaan terbatas tidak perlu akta notaris,
tapi cukup didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian biaya bisa dibantu melalui bank lewat program kredit usaha rakyat atau biasa disebut KUR. Analisis SWOT yang keempat yaitu threat atau ancaman dari adanya Omnibus Law Cipta Kerja. 1. Pemotongan waktu istirahat. 2. Sistem pengupahan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. 3. Adanya rentan PHK atau pemutusan hubungan kerja. 4. Kontrak seumur hidup. Sampai di sini, maka dengan mudah dapat diperoleh kesimpulan sederhana bahwa UU Cipta Kerja alias Omnibus Law yang konon bertujuan untuk memudahkan investor dalam berusaha dan membantu peluang kerja belum tersosialisasikan dengan baik ke segenap lapisan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Proses pengesahan UU Cipta Kerja yang kelihatan isi dan maksudnya agak kurang didiskusikan dengan berbagai kalangan cerdik pandai lainnya serta kurang beruntung karena diluncurkan di waktu yang agak kurang tepat, yaitu di masa pandemi seperti sekarang ini. Proses pengesahan UU Cipta Kerja tanpa disadari menciptakan peluang bagi kelompok yang mempunyai tujuan destruktif memperoleh alasan untuk bergerak. Demikianlah Omnibus Law Cipta Kerja ini pada realitanya telah menciptakan kerusuhan. Demikianlah penjelasan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja melalui analisis SWOT. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.